Pak Ilyas, Ya. dengan pandemi ini kira-kira menurut Pak Ilyas stimulan yang bagaimana nih untuk para UKM ini bisa UKM ini makin menggeliat gitu dalam kondisi pandemi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi mungkin di sini peran pemerintah harus hadir dalam situasi seperti ini. Karena mau tidak mau masyarakat ini sebetulnya sudah ada keinginan, dan keinginan ini tentunya akan bisa lebih baik lagi kalau memang itu ada bantuan atau stimulan dari pemerintah bagaimana supaya semua UMKM ini bisa bergairah ke depannya. Dan tentunya ini yang problem utama kan sebetulnya ini masalah daya beli. Adanya pandemi ini untuk pengusaha-pengusaha besar dengan kejadian kemarin lah di awal mulai dari Maret sampai dengan Juni ini sudah terjadi kayak tsunami gitu ya, perusahaan besar, sehingga mereka banyak yang mem-PHK-kan, banyak yang artinya jam kerja yang tadinya mungkin 24 hari jadi hanya 12 hari ya, mereka mensiasati karena bagaimana supaya lebih efisien dan bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Nah di sini sebetulnya problemnya adalah daya beli, karena mereka semakin menurun, banyak pengangguran. Dan tentunya ini pemerintah juga sebetulnya sekarang sedang bekerja. Bagaimana mereka mendatangkan investor asing supaya perekonomian di Indonesia menjadi bergerak lagi. Tentunya di sana yang jadi prioritas adalah terbukanya lapangan kerja. Dan ini memang tidak bisa dalam waktu dekat, tentunya pasti ada satu kurun waktu yang harus ditempuh untuk mencapai itu. Tetapi pada dasarnya semuanya harus bersikap optimis lah, karena kan kita menghadapi realitas yang ada. Jadi di sini pemerintah juga harus lebih serius, yang UMKM juga jangan kendor gitu, harus terus mencari inovasi agar nanti pada saatnya pas daya beli itu baik, semuanya menjadi baik. Nah itu kan idealisnya, tetapi dalam menghadapi persiapan ini punya waktu yang tidak sebentar tentunya, mungkin antara 1 kuartal atau 1 semester. Dan di sini pemerintah harus serius untuk siap-siap membuka, menarik investor, membuka lapangan kerja. Ya kalau kita sarankan tolong itu import agak dibatasi, karena dengan import itu kan seolah-olah kita hanya sebagai konsumen, hanya membeli, tetapi efeknya uang lari keluar. Nah jadi ini mungkin kalau saya berpikir pemerintah harus mengeluarkan atau bertindak di situ adalah satu secara besarnya mungkin mengenai daya beli. Tapi sebetulnya di sini juga harus mulai jalan juga, artinya dana-dana untuk tambahan agar tenaga UMKM ini menjadi ada gitu ya. Karena mereka butuh modal, butuh apa, tapi sekarang kan susah gitu. Nah ini pemerintah juga harus membuat satu skema bagaimana kredit untuk bantuan UMKM ini menjadi efektif. Karena saya rasa UMKM tidak hanya diberi bantuan berupa bantuan sosial, Tepat sasaran ya mungkin ya. Mungkin satu sisi ya, tapi satu sisi lagi mereka butuh modal untuk menggunakan di sini. Kira-kira gitu Pak Ketua. Iya, mungkin itu salah satunya yang ini ya. Kemudian mungkin juga menurut Pak Ilyas bahwa pemerintah juga harus mempersiapkan untuk off-taker daripada produk-produk UKM itu ya, atau misalnya yang harus dipikirkan mungkin pemasaran ya Pak Ilyas kalau lihat pembicaraan tadi. Yang pemerintah harus ya saya sebetulnya lihat lah Pak Ketua ini kan cukup konsen sekali lah di UMKM ya. Jadi sebetulnya ada beberapa langkah yang sudah Pak Ketua atau Kadin Bandung lakukan, bahwa satu kita menjadi pemasar di UMKM itu sendiri, nantinya di-share semua produk-produk mereka. Dan kita juga kadang-kadang lupa gitu ya, bahwa produk kita UMKM Kota Bandung ini sangat diminati di Indonesia. Sehingga sebetulnya dari dulu kan kita selalu mempromosikan lah bahwa ini produk-produk Kota Bandung loh, dan itu memang betul diminati di provinsi lain. Dan ini perlu kita lakukan juga gitu ya, terus dijalankan. Dan ini adalah salah satu terobosan bagaimana UMKM ini bisa lebih mengembangkan, bukan hanya jualan, tetap di dalam
kotanya sendiri, tetapi dia bisa memasarkan ke provinsi lain. Dan ini sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Kadin Kota Bandung. Terus gini Pak Ilyas, bahwa dengan pandemi ini kan orang tertahan ya, harus membatasi kemana-kemana, kemudian juga semuanya serba online, serba apa gitu kan, sehingga ini mungkin tugas pemerintah juga ya untuk menyediakan jaringan-jaringan internet, mungkin Pak Ilyas ya itu secara Bywitch atau apanya gitu. Ya sebetulnya dengan pandemi ini bukan hanya UMKM, tapi lebih luas lagi kan, hampir seluruh sektor kita ini sekarang mengandalkan sistem internet. Dan tentunya pemerintah juga memang harus reaktif, harus cepat hadir karena di sini cukup banyak lah. Jangankan di Pulau Jawa atau di luar Jawa sudah pasti, di dalam Jawa saja yang blank spot masih banyak. Kecilkan lagi Jawa Barat, blank spot makin banyak. Sedangkan satu sisi baik itu bisnis, dunia pendidikan sangat membutuhkan itu, sehingga kos masyarakat juga menjadi tinggi untuk mengcover keperluan mereka. Nah ini tentunya kita himbau sebetulnya ke pemerintah, khususnya di bidang telekomunikasi, bahwa ayolah sebetulnya masyarakat kita ini butuh stimulus-stimulus agar mereka bisa lebih bebannya sedikit dan bisa lebih efektif, baik itu memasarkan, baik itu dunia pendidikan. Jadi kita juga harus tuntaskan di sini pemerintah, ya, artinya harus lebih jeli melihat yang blank spot itu. Sebetulnya konsep ini kan dulu waktu Bandung mau jadi cyber city ya, Papua juga terlibat langsung. Ini harus diteruskan karena ini infrastruktur sekarang tuh memang masalah telekomunikasi, masalah internet. Karena di sini baik berdagang maupun berpendidikan itu menjadi infrastruktur paling utama gitu ya sekarang ini. Jadi itu Pak yang harus. Apalagi sekarang antara dagang sama anak sekolah ini berebut nih kuotanya gitu ya. Itu yang jadi masalah gitu kan. Terus Bywitch-nya juga harus lebih ditingkatkan. Mungkin itu saudara-saudara, kita tadi udah berbincang-bincang dengan Pak Ilyas gitu ya, yang sungguh luar biasa. Dan satu hal yang tadi tekan sama Pak Ilyas, supaya kita di antara ini saling membeli produk-produk di antara kita. Dan ini kalau saling membeli produk di antara kita, ya kita saling membantu di antara UKM, jadi uangnya tidak keluar kemana-mana kan gitu, daripada kita membeli produk-produk di luar. Mungkin itu aja ya, Ilyas ya. Ya, terima kasih Ilyas atas kedatangannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ilyas. Nanti Ya. lain waktu kita bincang-bincang lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.